Jadi sebenarnya dari mana nenek moyang bangsa Indonesia berasal? Siapakah yang disebut manusia asli Indonesia? Jawabannya ada di video ini. Dan yuk kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction mengenai tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke guys, dengan judulnya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, materi sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Oh, itu adalah judulnya ya guys. Dan ini merupakan dari channel Makna Masa. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ya ceritanya mengenai tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ini adalah mengenai tentang sejarah Indonesia ya guys. Apapun, kita akan sama-sama simak di dalam video pada kali ini. Yo guys, oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Makna masa. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pada Oktober 2019, majalah Sejarah Historia bekerja sama dengan Kemendikbud melakukan proyek DNA penelusuran leluhur orang Indonesia asli. Salah satu partisipannya adalah Najwa Shihab. Berdasarkan hasil riset tersebut, Najwa memiliki fragmen DNA dari moyang Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Eropa Utara, diaspora Asia, diaspora Afrika, dan diaspora Eropa. Banyak juga ya. Yang menariknya lagi nih, Najwa Shihab yang kita kenal sebagai keturunan Arab, ternyata mayoritas gennya berasal dari Asia Selatan dan Afrika Utara. Sementara hanya 3,48% berasal dari Timur Tengah. Selain tes DNA, ada beberapa metode untuk menelusuri jejak manusia Nusantara. Di antaranya adalah melalui peninggalan arkeologi dan pendekatan linguistik atau bahasa. Jadi sebenarnya dari mana nenek moyang bangsa Indonesia berasal? Siapakah yang disebut manusia asli Indonesia? Jawabannya ada di video ini. Dan yuk kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Kita belajar sejarah guys. Makna masa, melintasi masa, menemukan makna. Wow. Hingga saat ini terdapat beberapa teori tentang asal-usul bangsa Indonesia sebagai berikut. Teori Yunan. Teori Yunan atau Out of Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Teori ini bermula dari pendapat seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron von Hengeldern. Ia melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Geldern menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum, terdapat sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju ke selatan. Teori Yunan berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan hasil kebudayaan dan perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa Kamboja atau bahasa Champa. Penduduk Kamboja diperkirakan juga berasal dari Yunan. Pendapat mengenai teori Yunan ini didukung oleh Muhammad Ali yang menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi ini melalui 3 gelombang, yaitu gelombang bangsa Melanosoid, Proto-Melayu, dan Detro-Melayu. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, migrasi bangsa Melanosoid. Bangsa Melanosoid dianggap sebagai bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia pada masa Mesolitikum. Bangsa Melanosoid membawa kebudayaan Bachuan Hobin. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terhadap benda-benda peninggalannya, yaitu kapak pendek dan pebble. Manusia wajak diperkirakan nenek moyang dari manusia Melanosoid yang kemudian bergerak ke timur dan menjadi penduduk Pulau Papua sebelum naiknya permukaan laut
pada akhir zaman glasial. Di Papua, sebagian kelompok Wajak berkembang menjadi masyarakat yang mempunyai kebudayaan berburu dan meramu. Dari Papua, sebagian mereka meneruskan migrasinya terus ke arah timur dan mendiami kepulauan Melanesia atau Pasifik. Sehingga saat ini, mereka juga disebut dengan ras Melanesia. Berdasarkan penelitian genetika, bahasa dan arkeologi, penduduk asli Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat termasuk kelompok Melanesia. Keturunan bangsa Melanesia juga masih dapat ditemukan di pedalaman Malaya, penduduk Atea di pedalaman Filipina, suku aborigin di Australia, dan mayoritas penduduk yang mendiami kepulauan Melanesia. Migrasi proto Diperkirakan pada Melayu. tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, bangsa Melayu tua melakukan migrasi menuju selatan termasuk ke Kepulauan Nusantara. Proses perpindahan bangsa proto Melayu ke wilayah selatan disebabkan peperangan antar suku dan bencana alam berupa banjir. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia dengan melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Dan jalur timur melalui Filipina, terus ke Sulawesi, dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalan barat, sedangkan kebudayaan kapak konjong melalui jalur timur. Suku bangsa yang termasuk keturunan Proto Melayu sebagai berikut. Suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Sumatera Utara, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Kubu di Sumatera Selatan, dan suku Sasak di Lombok. Migrasi gelombang 3 dilakukan oleh bangsa Detro Melayu. Bangsa ini berasal dari Indochina bagian utara dan sekitarnya. Kedatangan bangsa Detro Melayu ke Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi. Mereka bermigrasi ke Indonesia hanya melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia lainnya. Teknologi dan kebudayaan Detro Melayu lebih maju dibandingkan Proto Melayu. Ciri khas dari kebudayaan Detro Melayu adalah kemampuan mengolah logam sebagai alat perkakas dan alat produksi. Pengetahuan mengolah logam berasal dari wilayah Dong Son di Vietnam, sehingga kebudayaan mereka juga disebut dengan kebudayaan Dong Son. Suku-suku di Indonesia yang merupakan keturunan Detro Melayu diantaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Minangkabau. Teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Gloris Keraf, dan G. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa, namun persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Begitu kata pendapat teori Nusantara. Argumen lain adalah adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Argumen terakhir menyebutkan bahwa adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori Out of Africa. Teori Out of Africa menyebut Homo sapiens pertama muncul di benua Afrika. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 20.000 hingga 100.000 tahun yang lalu dan menggantikan populasi yang telah ada sebelumnya. Out of Taiwan. Pembahasan mengenai teori Taiwan dapat dipelajari melalui pendekatan linguistik dan pendekatan genetik.
Teori ini dikemukakan oleh Harry Truman Simanjuntak yang selanjutnya mendasari teori modern mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Berdasarkan pendekatan linguistik atau kebahasaan, bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Penutur bahasa Austronesia pertama kali diperkirakan berada di Kepulauan Formosa atau Taiwan sekarang sejak 6.000 tahun yang lalu. Oh, lama. Dari Kepulauan Formosa ini, kemudian bangsa Austronesia menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar di Afrika, hingga kepulauan wilayah Pasifik. Oke. Penelitian genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom sebagai sampelnya cenderung lebih cocok dianggap pola genetika dengan etnis di Taiwan. Temuan ini tentu cukup mengejutkan karena dianggap mementahkan teori out of Yunan. Sebaliknya, kecocokan pola genetika justru semakin memperkuat pendekatan out of Taiwan. Dari pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan manusia Indonesia terbentuk dari pembauran beragam bangsa, budaya, dan genetika. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim paling asli atau paling pribumi. Realitas tersebut semakin mengukuhkan prinsip kebangsaan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Heterogenitas inilah yang menjadi alasan mengapa sila persatuan Indonesia masih sangat relevan hingga saat ini. Jadi, menurutmu, apa makna dari keberagaman asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel, yaitu channel Makna Masa, di mana kita telah pun melihat bagaimana sejarah dan juga perkara-perkara ini untuk melihat asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa perkara berkaitan tentang genetik, DNA, teori-teori daripada tokoh-tokoh yang terdahulu. Mereka memberikan satu penjelasan mengenai bagaimana ya asal-usul ya moyang bangsa Indonesia itu berkembang, sehinggalah ya pada hari ini kita melihat bagaimana Indonesia berdiri dengan pelbagai ras, agama, keberagaman, budaya dan sebagainya. Jadi itu membuktikan banyak perkara-perkara yang kita lihat ya, dari apa orang kata nampak ya, kalau kita lihat sejarah-sejarah dulu imigrasi mereka datang ke Nusantara. So kita ini adalah keluarga Nusantara ya guys. Jadi banyaklah perkara-perkara kalau kita lihat sejarah terdahulu, orang-orang yang dulu-dulu datang ke Indonesia, datang ke Thailand, datang ke Semenanjung, datang ke Borneo, Kalimantan, dan perkara-perkara itu telah pun membentuk sebagai salah satu ras dan juga kaum yang ada di negara Indonesia. Apapun ini adalah sebagai satu sejarah yang harus kita lebih untuk kita ketahui, dan perkara-perkara yang mungkin yang telah pun dibahaskan ya oleh admin Makna Masa itu mungkin kalian boleh memberikan tambahan dan sebagainya. Menurut kalian bagaimana supaya kita dapat sama-sama menambahkan lagi ya wawasan kita untuk melihat sejarah Indonesia, sejarah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Inilah guys ya, bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berkembang, sehinggalah pada hari ini ya bangsa Indonesia semakin berkembang, semakin pesat ya. Kalau kita lihat ya pelbagai perkara-perkara yang kita nampak ya dari segi campuran nikah ya. Kalau kita lihat dulu ya Indonesia dijajah oleh pihak Belanda, jadi mungkin ya ada lagi beberapa keturunan-keturunan kawin campur. Jadi banyaklah ya membentuk dari segi perkara-perkara yang melibatkan budaya ya, dari segi ras, agama dan sebagainya. Apapun kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar jikalau saya salah menyatakan perkara-perkara inilah yang membuatkan kita lebih mengetahui lebih lanjut sedikit sebanyak untuk kita ketahui lebih mendalam tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar untuk kita sama-sama berbagi maklumat. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.